Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aan Iminullah Eka Putri, NIM 1703030069, mahasiswa semester 7 kelas B, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang review buku ketiga dalam tugas perencanaan dan kebijakan sosial yang mengenai paradoks segregasi. Paradoks sendiri merupakan suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis yang diakui kebenarannya yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan tiba pada sekelompok pernyataan yang menuju ke sebuah kontradiksi atau ke sebuah situasi yang berlawanan dengan intuisi. Pada pengantar buku ini, yang pertama, tanggal 1 Januari 2018, pidato Hari Tahun Baru mengatasi bangsa. Perdana Menteri Denmark Lars Løkke Rasmussen mengumumkan bahwa kami harus menetapkan target baru untuk menghapus ghetto sama sekali di beberapa tempat dengan memecahkan beton, dengan menghancurkan bangunan, dengan menyebarkan penghuninya dan menempatkan mereka di tempat yang berbeda. Di tempat lain dengan mengambil kendali penuh atas siapa yang masuk. Kita harus menutup celah di peta Denmark dan mengembalikan lingkungan campuran tempat kami temui orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Menurut Statsministeriet tahun 2018. Terlepas dari konsensus bahwa segregasi perumahan adalah fenomena multidimensi dan kompleks, asumsi yang terlalu disederhanakan bahwa segregasi spasial mencerminkan ketidaksetaraan sosial tetap ada. Ini khususnya kasus tentang bentuk segregasi yang mengacu pada suku, kebangsaan, atau ras. Dengan kata lain, konsentrasi spasial dianggap sebagai proksi indikator pembagian sosial yang melekat pada kemiskinan, marginalisasi atau pengecualian. Metafora seperti ghetto dan efek lingkungan membantu memperkuat keyakinan ini karena mengandung konotasi merendahkan yang bergema di media, dengan pembuatan kebijakan dan bahkan di lingkungan akademis di luar konteks dari mana mereka berasal. Demikian juga desegregasi spasial dan pencampuran disamakan dengan integrasi sosial. Inklusi atau mobilitas ke atas lebih optimis versi asumsi yang sama yang bergema dalam perdebatan tentang proses atau penyebaran serta kebijakan atau anti konsentrasi. Membicarakan perdebatan tentang produksi ketimpangan perkotaan, yang pertama, cara memahami dan memahami realitas sosial dibentuk oleh konsep-konsep itu sendiri. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah yang tidak jelas dan tidak jelas. Hambatan bagi solusi akhirnya dari masalah sosial yang tampak lahirnya ditentukan atau tersirat oleh mereka. Namun, pada saat yang sama, konsepnya tidak jelas. Bisa menarik secara politik jika mereka berhasil mengakomodasi perbedaan makna yang menarik bagi audiens yang berbeda. Memperjelas teori latar belakang dan prasangka yang diwarisi dalam sebuah konsep demikian penting untuk menyampaikan lebih jelas.
tetapi tidak selalu lebih menarik. Proyek politik menurut Maloutas dan Pantelidoux, Malouta tahun 2004 halaman 450. Proses adalah bagaimana institusi sosial, negara pasar, keluarga dan non-sektor keuntungan yang mendukung masyarakat sipil terjalin dalam penyebaran sumber daya dan layanan atau kesejahteraan. Fokus penelitian ini tidak semata-mata pada pola segregasi pemukiman etnis atau mendeskripsikan hasil. Ini terutama berkaitan dengan mekanisme proses dan perubahan atau mengidentifikasi penyebab yang mendorongkan pola dan bentuk diferensiasi sosio-etnis secara kritis, dan upaya di sini untuk membedakan dan membongkar dimensi spasial dan sosial pemisahan. Bertentangan dengan gagasan tradisional tentang kemiskinan, ini semua adalah konsep yang mengungkapkan posisi relasional atau stratifikasi, diferensiasi dan segmentasi dari suatu kelompok dalam masyarakat atau kota. Pembahasan selanjutnya tentang pemisahan berteori dari Eropa. Segregasi selalu ada sebagai fenomena perkotaan. Kota selalu terbagi, apakah disebut terbagi ganda, terpolarisasi dibagi 4, atau terfragmentasi. Proses pemisahan tempat tinggal ini bersifat intrinsik di kota ke kota menurut Marcus tahun 2002. Namun konsep segregasi sebagai subjek teoritis baru dipahami sekitar 1 abad yang lalu di Amerika Serikat. Selama periode arus imigrasi besar-besaran dan perpecahan suku ras yang intens. Istilah ini yang dipinjam dari genetika dan mengacu pada pemisahan pemukiman kelompok dan populasi yang lebih luas. Pertama kali diadopsi oleh perspektif ekologi manusia, sekolah Chicago sebagai metafora untuk memisahkan sosio-spasial yang kemudian menjadi makna dominannya menurut Maloutas pada tahun 2004 halaman 8. Selanjutnya, rezim kesejahteraan dan nasional sistem perumahan di Eropa. Kompleksitas dan keragaman pola segregasi di multi Eropa, kota-kota etnis semakin mendapat perhatian sejak pertengahan tahun 1990-an. Studi komparatif Eropa mulai menantang perhatian yang berlebihan, polarisasi sosial, dan segregasi sebagai akibat dari restrukturisasi ekonomi dan proses globalisasi. Menurut Mustard dan Ostendorf pada tahun 1998 halaman 1. Secara kritis, pendekatan ini di bawah peran negara kembali ke panggung utama di Amerika Utara dan sastra Eropa, dan untuk pertama kalinya rezim kesejahteraan ditambahkan ke daftar tradisional faktor penjelasan dalam studi segregasi. Menurut Kemeny dan Low pada tahun 1998, Wessel pada tahun 2000, Marcus dan Van Kempen pada tahun 2002. Rezim kesejahteraan mencegah atau mengurangi ketidaksetaraan sosial selama periode Fordist dan dengan menyaring dampak globalisasi yang memecah belah. Fokus pada sistem perumahan
tidak mengurangi pentingnya faktor-faktor lain yang mendorong pola segregasi, tetapi menyoroti bagaimana segregasi dan ketidaksetaraan juga merupakan hasil dari mekanisme redistributif struktural. Kerangka kerja komparatif yang menyeluruh ini merupakan titik awal analitis untuk memahami pola segregasi pemukiman etnis dari perspektif skala makro dan menetapkan referensi kontekstual utama untuk analisis empiris yang kemudian dikembangkan di tingkat kota dari perspektif mesoskal. Pembahasan selanjutnya yaitu menghubungkan rezim kesejahteraan dan sistem perumahan, prinsip stratifikasi dan mekanisme diferensiasi. Penelitian komparatif ke dalam sistem perumahan Eropa telah menunjukkan bahwa setiap kluster rezim kesejahteraan menentukan kluster sistem perumahan yang berbeda sesuai dengan konsepsi masyarakat dengan mekanisme redistributif. Menurut Barlow dan Duncan pada tahun 1994, Kameni pada tahun 1995, Balshin pada tahun 1996, Allen et al. Pada tahun 2004, Alberts pada tahun 2016, Stephen pada tahun 2017. Rezim perumahan terdiri dari sistem kepemilikan dan sistem penyediaan dan keduanya terkait erat. Dalam mengkaji hubungan antara perumahan dan rezim kesejahteraan, bagian ini membahas kedua ranah perumahan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip stratifikasi dan mekanisme diferensiasi yang berbeda yang dapat mempengaruhi dimensi sosial dan spasial dari segregasi. Sekian hasil review saya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.